Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Kakak, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pembelajaran tematik. Nah, apa kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah masuk ke tema 3, yaitu tokoh dan penemuan, yaitu masuk ke subtema 1 pada pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu dengan materi penemu yang mengubah dunia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Nah, di sini ada 11 tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Yang pertama, di mana menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Ketiga, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat setelah ditemukannya listrik. Yang keempat, mengidentifikasi contoh hak dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, mengidentifikasi berbagai contoh interval dengan nada dengan benar. Yang keenam, mengidentifikasi rangkaian seri dan manfaatnya. Ketujuh, menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Kedelapan, menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang sudah didapat. Dan yang kesembilan, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Ke-10, mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomong. Dan yang ke-11, menyanyikan solmisasi lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada. Nah, perhatikan coba di lingkungan sekitar kita. Banyak sekali ya cahaya lampu. Contohnya adalah lampu yang menyinari jalan, sekolah, rumah kita. Nah, kemudian masih banyak lagi tempat-tempat yang diterangi oleh lampu. Nah, listrik itu telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Nah, dari listrik yang ditemukan itulah bisa membuat atau menyebabkan lampu-lampu di rumah kita dapat menyala. Oke, di sini ada teks yaitu listrik pengubah wajah dunia. Nah, di sini penemu listrik itu adalah Michael Faraday, yaitu tokoh penemu arus listrik, di mana Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, yaitu Inggris. Dia berasal dari keluarga yang miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Namun dengan perjuangan keras dan pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, arus listrik inilah yang sampai ke rumah-rumah kita. Apa itu arus listrik? Yaitu gelombang elektromagnetik yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Nah, arus listrik ini yang sampai ke rumah kita itu dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Kemudian disalurkan melalui jaringan listrik dengan tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Nah, dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian itu disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Nah, rangkaian kabel tersebutlah yang umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. Banyak kan alat elektronik di rumah kita yang menggunakan listrik. Ada televisi, kipas angin, kulkas, AC, mesin cuci, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, rangkaian listrik di rumah kita itu bisa berupa rangkaian listrik seri ataupun rangkaian listrik paralel. Nah, apa bedanya? Silahkan perhatikan di bawah ini. Ada gambar rangkaian listrik seri dan ada gambar rangkaian listrik paralel. Nah, bisa dilihat dari cara penyusunannya ya, di mana rangkaian seri itu disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Sedangkan rangkaian paralel itu disusun berderet. Jadi dia beda, kalau dia seri dia sejajar, kemudian kalau dia rangkaian paralel dia itu berderet. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian seri itu contohnya adalah senter. Nah, di mana rangkaian seri ini pada lampu senter
disusun oleh baterai. Nah, karena hanya terdapat satu lampu pada senter, jadi hal tersebut menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis karena dia merupakan rangkaian listrik yang disusun secara bersambung atau sejajar. Jadi betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia, karena tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus bijaksana dalam penggunaan listrik, yaitu biasa kita sebut dengan hemat energi. Nah, apa saja ya abang kakak manfaat listrik dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama itu adalah mempermudah pekerjaan manusia. Nah, mempermudah pekerjaan manusia ini dalam hal apa? Sebagai sumber energi, kemudian sebagai penerangan, penghasil gerak, kemudian penghasil panas. Jadi banyak sekali kan tadi sudah dijelaskan alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan listrik. Jadi contohnya sebagai sumber energi. Nah, sebagai sumber energi dengan adanya listrik kita bisa memakai alat elektronik yang tadi kita sebutkan. Sebagai penerangan, baik itu untuk lampu, baik itu di rumah kita, sekolah, tempat-tempat umum ataupun di jalan raya. Kemudian penghasil gerak seperti misalnya kita menggunakan kipas angin, kemudian menggunakan blender. Nah, kalau penghasil panas itu contohnya ada seperti dispenser, kemudian ada juga seperti setrika listrik. Jadi itulah beberapa manfaat listrik dan pastinya sangat banyak sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari, manfaat yang lainnya. Nah, dari listrik kita juga bisa mempelajari yang ada namanya hak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi yang berhubungan dengan listrik. Nah, hak kita adalah sebagai warga negara kita berhak mendapatkan pelayanan mengenai listrik yang baik atau yang sama dengan warga lainnya. Tapi selain adanya hak, kita juga harus melakukan yang namanya kewajiban, karena hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Dan jangan terbalik, harus melakukan kewajiban terlebih dahulu baru mendapatkan atau meminta hak. Jangan hanya meminta atau menuntut hak, tapi tidak melakukan yang namanya kewajiban. Nah, apa itu hak? Jadi hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh baik itu di keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan lainnya. Sederhananya itu adalah hak adalah sesuatu yang kita peroleh atau kita terima atau kita dapatkan. Contohnya kamu sebagai siswa, hak kamu adalah mendapatkan sekolah yang baik, mendapatkan guru yang baik, mendapatkan pelajaran sebagus mungkin. Kemudian dalam di rumah juga contohnya sebagai anak, hak kamu adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, diberikan kehidupan yang layak. Banyak lagi ya. Jadi berbeda tempat atau posisi kamu, maka berbeda pula hak yang kamu dapatkan. Nah, perhatikan di sini ada keempat gambar. Yang pertama itu adalah apakah dia sudah mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan? Iya, sudah ya, karena dia sudah disekolahkan. Jadi hak kita sebagai warga negara adalah mendapatkan pendidikan. Kemudian bagian yang kedua itu adalah apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Nah, kalau kamu perhatikan di situ gambar orang tuanya seperti menutup mulut mengatakan berarti anaknya tidak boleh mengemukakan pendapat. Berarti di sini dia belum mendapatkan haknya untuk mengemukakan atau menyampaikan pendapat. Sedangkan di gambar yang ketiga, coba kamu perhatikan ada dua orang yang tertawa terhadap satu orang yang terlihat lesu atau sedih. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Nah, belum. Jadi abang kakak silahkan introspeksi diri kamu. Jangan sampai kamu menjadi salah satu peran, yaitu baik yang terbuli ataupun yang membuli seperti gambar tersebut. Jangan sampai ya. Nah, jadi di sini dia belum mendapatkan haknya hidup dengan aman. Kenapa? Sudah pasti kalau sudah dibully, diejek, dia akan merasa tidak nyaman, kemudian dia merasa tidak aman dan dia tidak ingin berangkat ke sekolah lagi. Nah, yang terakhir, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Kamu perhatikan di situ orang tuanya sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan menonton televisi, sedangkan anaknya belajar sendiri seperti mencari perhatian orang tuanya. Jadi bisa kita simpulkan juga di sini dia belum mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari di sini ada contohnya adalah lampu belajar hadiah dari ayah. Silahkan kamu baca teks yang sudah Miss Eka tampilkan. Di sini ada dua gambar. Silahkan kamu baca. Silahkan pause video ini. Silahkan dibaca dari sekarang. Oke, sudah dibaca. Nah, jadi di sini ada ada si Siti ya, kemudian dan adiknya. Nah, keduanya itu dibelikan
lampu belajar yang sama oleh ayahnya. Tapi kalau kamu perhatikan, Siti itu merawat barang-barangnya dengan baik. Kemudian adiknya itu seperti tidak merawat dengan baik, banyak kotoran, kemudian tidak dijaga dengan baik, tidak hemat dalam penggunaan energi. Nah, jadi ini merupakan dua perilaku yang berbeda. Dia mendapatkan haknya, tetapi tidak bertanggung jawab dalam penggunaan hak tersebut. Nah, ingat ya abang kakak, ketika kamu sudah mendapatkan hak, maka kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kamu dapatkan. Contoh sederhananya seperti gambar tersebut, sama-sama diberikan hak, yaitu lampu belajar oleh ayahnya, tapi mereka berdua memperlakukannya atau menggunakan hak tersebut, Siti dengan penuh tanggung jawab sedangkan adiknya tidak, sehingga nantinya akan merugikan pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan haknya. Nah, materi selanjutnya adalah lagu Mariam Tomong. Sebelumnya kita akan berlatih solmisasi atau tangga nada. Nah, masih ingat ya, karena ini materi mengenai tangga nada ini adalah materi yang sudah dipelajari bahkan dari kelas 1, yaitu dari nada do ke nada do tinggi. Silahkan mari dengarkan solmisasi ini dan boleh kamu ikuti saat video ini, saat solmisasi ini kita dengarkan. Silahkan didengarkan. Oke, nah itulah solmisasi yang namanya tangga nada. Jadi kalau tangga nada itu kan susunan nada dasar, yaitu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah jadi dimulai dari nada do, kemudian diakhiri dengan nada do tinggi. Nah semakin naik oktavnya, semakin naik urutan tangga nadanya, maka nadanya akan semakin tinggi. Itulah biasanya yang kamu temukan kalau di not angka itu ada angka, misalnya nada la, angka 6 yang ada titik di atasnya, itu menandakan dia nada la tinggi. Tapi kalau ada titik di bawah, maka dia menandakan nada la rendah. Nah, di sini ada lagu Mariam Tomong yang berasal dari daerah Tapanuli, berarti ini dari Sumatera Utara ya, merupakan lagu daerah dengan nada dasar C sama dengan do, ciptaan dari Guru Nahum Situmorang. Silahkan kita dengarkan. Selendang madi kinjang kain panjang madi toro, pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toro, pangeol ni konting masong ondeng kemamangon. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Oke, bagaimana lagunya? Nah, ini merupakan lagu daerah yang berasal dari Tapanuli. Jadi ini memiliki arti yang sangat-sangat baik ya. Nah, boleh kamu lihat juga di YouTube, mana tahu ada video-video yang lain. Nah, untuk sebenarnya untuk mempermudah kamu dalam mempelajari lagu ini, lihat solmisasinya, yaitu nada yang menggunakan tangga nada yang merupakan not angka, maaf, itu ada sol, do, do. Nah, kalau kamu punya pianika di rumah, boleh kamu praktekkan menggunakan not angka tersebut. Nah, selesai materi SBDP, kita masuk ke teks eksplanasi ilmiah. Nah, apakah itu teks eksplanasi ilmiah? Ini merupakan suatu teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Apa fungsinya? Yaitu untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab dan akibat.
Jadi abang kakak kalau ada teks yang berisi mengenai ilmu pengetahuan, penjelasan tentang suatu kejadian alam, kemudian misalnya proses yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan lainnya, itu merupakan teks eksplanasi ilmiah. Nah, terdiri atas apa saja? Yaitu pernyataan umum, biasanya ada pembukaan, penjelasan atau isinya, kemudian penutup atau kesimpulan, seperti teks pada umumnya ya. Nah, jadi untuk pernyataan umum itu berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan atau diinformasikan. Sedangkan kalau isinya yaitu berisi tentang penjelasan proses dari peristiwa tersebut yang terjadi. Nah, penutupnya ini biasanya berisi kesimpulan. Jadi kita akan banyak mempelajari teks eksplanasi ilmiah pada tema 3 ini. Nah, perhatikan di sini ada rangkaian lampu seri sederhana. Ingat ya tadi yang disusun secara bersambung atau sejajar. Nah, praktek ini tidak kita praktekkan, hanya saja kamu perlu mempelajarinya, yaitu melakukan percobaan pekerjaan rumah, memiliki panduan keselamatan. Biasanya itu adalah yang pertama, pastikan semua bahan dalam kondisi baik. Contohnya baterainya tidak berkarat, karena di sini yang dibutuhkan adalah baterai, saklar, kemudian kabel atau wayarnya, kemudian ada bola lampu. Nah, pastikan juga ada alat tambahannya, biasanya gunting. Nah, untuk di tahun lalu pembuatan rangkaian listrik seri ini merupakan salah satu ujian praktek di akhir, yaitu ujian praktek sekolah. Membuat rangkaian listrik seri itu masing-masing membuat untuk nilai yang nantinya akan berhubungan atau diisikan di ijazah. Tapi untuk tahun ini kita belum tahu ya apa ujian praktek yang akan kita lakukan. Tapi tidak ada salahnya kamu pelajari, boleh lihat juga di YouTube. Nah, coba abang kakak pernah nggak membayangkan kalau hidup kita itu tanpa penerangan, seperti orang-orang zaman dulu, tidak ada listrik, tidak ada lampu. Jadi saat matahari terbenam, salah satu hal yang sangat kita rasakan dampak negatifnya itu adalah kita akan sulit melakukan kegiatan, baik itu di dalam maupun di luar rumah, karena lingkungan itu gelap gulita. Nah, makanya di zaman sekarang ini alhamdulillah kita harus sangat-sangat mensyukuri bahwa banyak sekali penemuan-penemuan besar yang sudah mengubah dunia. Salah satunya itu adalah tadi si Michael Faraday, seorang ilmuwan yang sudah menemukan arus listrik. Jadi mana tahu suatu hari nanti kamu menjadi salah satu ilmuwan yang berjasa, yang bisa menolong orang sampai tahun-tahun berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada Thomas Alva Edison. Nah, ini merupakan salah satu penemu atau ilmuwan yang sangat-sangat terkenal karena beliau adalah penemu lampu pijar. Jadi untuk saat ini kita sudah jarang ya menggunakan lampu pijar. Kalau kamu penasaran, lampu pijar itu yang berwarna kuning. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak sekali ya inovasinya, dari mulai lampu yang berwarna putih seperti kita gunakan pada umumnya, sampai ke lampu LED yang menggunakan hemat daya. Jadi saat mati lampu itu sudah menyimpan daya, dia bisa menyala atau hidup ketika listrik itu tadi padam. Nah, jadi pertama kali lampu yang ditemukan itu adalah lampu pijar, yaitu oleh Bapak Thomas Alva Edison. Jadi sudah ada dua penemu, harus kamu ingat, penemu listrik Michael Faraday dan penemu lampu pijar yaitu Thomas Alva Edison. Di mana dia lahir pada tanggal 11 Februari pada tahun 1847. Jadi berselang hampir 100 tahun dari penemuan listrik, barulah Thomas Alva Edison ini menemukan yang namanya lampu pijar. Nah, sama seperti tadi Michael Faraday, Thomas Alva Edison ini tidak menyelesaikan pendidikannya resmi di sekolah karena ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Kemudian si Bapak Thomas Alva Edison ini ternyata diajari oleh ibunya di rumah. Nah, walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, di mana pada usia 11 tahun Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia ke-12, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Sedangkan pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran, yaitu koran terbitannya adalah Weekly Herald yang laris terjual. Ia melihat dunia itu butuh penerangan, sehingga ia menghabiskan waktunya selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Jadi alhamdulillah berkat kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahirlah lampu pijar listrik pertama yang baru bagi dunia.
Jadi sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan dari kisah Bapak Thomas Alva Edison ini, seseorang ketika ingin belajar, ketika ingin menimba ilmu, tidak hanya mesti didapatkan di sekolah atau pendidikan resmi. Bisa dari lingkungannya, bisa dari keluarganya, bisa dari sekitarnya. Nah, tergantung dari niat dan besarnya rasa ingin tahu dan ingin majunya. Jadi contohnya kita juga yang sedang belajar daring, tidak ada alasan untuk tidak mempelajari banyak hal di rumah yang positif. Boleh mencari bahan materinya dari bahan pelajaran yang lain, kemudian bisa juga dari sumber-sumber yang lain, contohnya seperti YouTube, Google, dan yang lainnya. Jadi manfaatkanlah kesempatan yang kamu miliki dengan sebaik mungkin. Nah, dampak penemuan Thomas Alva Edison, contohnya di sini pengaruh bola lampu di sini ada 5, kemudian di sini ada tugas yang harus kamu kerjakan. Jadi selain bola lampu banyak sekali kan penemuan di dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang menggunakan listrik, contohnya ada setrika listrik, kompor gas, dan komputer. Silahkan kerjakan, di sini ada 3 gambar. Contohnya di sini ada setrika, dulu setrika menggunakan arang, sekarang sudah menggunakan listrik. Yaitu manfaatnya adalah dalam kehidupan sehari-hari menghaluskan pakaian, kemudian tidak perlu menyiapkan arang dan panasnya dapat diatur. Nah, bagaimana dengan penggunaan yang dulunya menggunakan kompor minyak, sekarang sudah menggunakan kompor gas atau bahkan ini kompor listrik yang dimaksud. Kemudian ada mesin ketik, sekarang sudah menggunakan komputer atau laptop. Jadi silahkan kamu kerjakan tugas ini, di Google Classroom juga sudah Miss Eka tampilkan. Silahkan kamu kerjakan, tulis di buku kamu, yaitu buku tematik atau buku latihan, fotokan dan kirim ke Google Classroom. Nah, perhatikan juga semua benda yang ada di sekeliling kita. Apakah ada yang memiliki roda? Banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mesin, kemudian peralatan lainnya, kemudian alat transportasi, dan benda buatan manusia yang menggunakan roda. Nah, roda juga merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Selain listrik, roda ini kalau kamu melihatnya secara sepele dan sederhana, tapi ini sangat-sangat mengubah dunia. Nah, penemu roda itu adalah Charles Goodyear. Nah, awalnya roda ini dibuat oleh para ahli menggunakan mesin pemintal. Nah, jadi kemudian pada tahun 3000 sebelum Masehi ini digunakan pada kendaraan. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Kemudian bagian tengah roda juga diganti jadi besi, yang awalnya menggunakan balok kayu berubahlah menjadi besi. Nah, seiring perkembangan zaman, roda terus mengalami perubahan. Nah, terus mengalami perbaikan, yaitu Charles Goodyear, yaitu pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban yang terbuat dari karet, lebih tahan goncangan dan lebih kuat. Jadi kalau dulu ada roda yang terbuat dari kayu, kemudian sekarang roda yang kita gunakan yang terbuat dari karet, yaitu ban, itu ternyata ditemukan oleh Charles Goodyear. Nah, lihat nih, pada tahun 3000 sebelum Masehi ini rodanya seperti ini, kemudian diganti menjadi mesin pemintal itu pada tahun 3000 Masehi, beralihlah menggunakan kayu pada tahun 1500 sebelum Masehi, kemudian menggunakan sesudah Masehi itu menggunakan tetap menggunakan kayu, tapi dia sudah lebih tipis, sudah menggunakan jari-jari, tidak penuh digunakan kayu. Nah, kemudian akhirnya menggunakan ban atau berbahan dengan karet. Nah, inilah pada tahun 1845 Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Nah, ini yang kita pakai sekarang ya. Kemudian pada perkembangannya roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan. Nah, jadi dengan penemuan roda ini ternyata juga sudah mengubah dunia, karena tanpa roda kehidupan manusia akan menjadi sulit. Nah, cukup panjang ya materi pembelajaran kita hari ini. Semoga semua yang Miss Eka jelaskan bisa kamu pahami. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanyakan ke Miss Eka melalui WA pribadi. Kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya abang kakak, kerjakan latihannya di Google Classroom. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.